presiden, Amirul Mukminin. Lah, nampaknya hukum-hukum itu dari kiai-kiai niku pada zaman Muawiyah. Nah, pada zaman Muawiyah yang di sana niku golongane tabiin terus diteruskan Abu Yazid niku Bani Umayyah. Di situ mulane kalau Imam Syafi'i barang niku kan pada zaman Bani Umayyah. Di mana waktu niku kondisi sudah mulai beda-beda. Akhirnya para ulama-ulama merumuskan hukum sendiri-sendiri. Namun tidak berani mengungkap sejarah yang terjadi di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Karena kekerasan dari pemerintahan sampai menyinggung penjara. Makanya sampai sekarang kebablasan kita tidak berani berbicara soal sejarah. Yang sehingga dengan tidak berani berbicara soal sejarahnya sahabat dimanipulasi orang-orang yang mempelajari sejarah selain dari golongan kita. Bahaya. Kita hanya berpedoman wa kullu ma jara baina sahabin naskutu kulun bistihatin yusibu. Akhirnya enggak mau belajar, keliru. Tetap kita pelajari mana yang benar, mana yang salah, dan keadaannya bagaimana. Tapi jangan sekali-kali kita menyalahkan, kita membenci kepada sahabat. Ini dulu sih penting, jangan membenci, jangan mengolok-ngolok karena semuanya berdasarkan ijtihad. Tapi yang salah ya tetap kita hukumi salah. Cuman walaupun salah beliau dapat pahala satu gitu lah ya. Jadi jangan terus ini kita nggak usah berbicara juga, akhirnya dimangsa oleh mereka. Nah, seperti zaman Mbah Kung kita berbicara soal sejarah PKI, yo nggak berani karena dipunupuli oleh mereka sehingga difilmkan. Tapi setelahnya lengser mulai ini rubah, sehingga dulu pelajaran sejarah masalah niku harus dirubah karena apa? Sejarahnya terbalik, sejarahnya keliru dan yang akhirnya film dibekukan, tidak boleh diedarkan. Nah, orang yang kubunya tidak boleh diedarkan berarti pro PKI. Padahal yang tidak memperbolehkan untuk dipublikasikan karena narasi film bukan menjelaskan sebenarnya, tapi hanya memunculkan pencitraan pada seorang tokoh. Nah ini sing angel ngoten niku. Atau saiki yo ora gawe maneh. Yes, akhire kan macet niku. Nah niki. Makanya sejarah niku akan dimonopoli siapa yang ketika waktu itu memimpin. Maka terus waktu memimpin dia mempunyai membuat biografi macam-macam diedarkan untuk menarik simpati. Niku yo bagian dari politik. Jadi bukan nggak boleh kita berbicara tentang sejarah sahabat, kita harus tahu pembantaian dari Abu Yazid, tentaranya Abu Yazid kepada para habaib sampai habis, itu kita harus paham. Tapi jangan sekali kita sinis, jangan sekali kita menyalahkan gitu saja, membenci. Dan menyalahkan tetap sesuai dengan garisnya, tapi kita tidak boleh membenci. Makanya para habaib dengan Muawiyah juga bagus. Nah, tapi masalah sejarah ya tetap sejarah. Secara gampangan itu masalah wong tua biyen itu lah. Nah, saiki ya urusan anak ya anak ngoten mawon. Lah napa wong tua biyen ana istihati dhewe ngono mae. Nih wal mutakallif ghairuhuma wa huwa alladhi yataqalladu tilkal uhdata min ghairi hajatin, gak dibutuhno. Nanti wakana sahabat
radhiyallahu anhum yaktarizuna an fatwa kata yukila singgo ngligraken iku memindahkan badan sampean tekok nang kono ya sampean tekok di kono iku jenenge ngligraken lek utang kuwi anu njaluk di kono ae lho ya niku jenenge diligerno paham ge ngliger lek ora paham yo makno ya senajan toh anu ora padha tapi mirip ya mindah ngono mengalih wakat yukhilu kana katakan sapa sahabat iku yukhilu mengalihkan ngelih niku ora pati penak sing pas kuwi digerakan sapa kul wahidin minhum sang sahabat ala sahibi ngatasi kancane kul wahid sampean tekoni kae Pak kae Sayyidina Ali ketika ditanya Ibnu Abbas ketika ditanya masalah sampean tekon nang Dewi Aisyah yang dekat dengan Rasulullah. Dewi Aisyah ketika ditanya sama nangge Ibnu Abbas mawon beliau niku wong cerdas wong alim ini. Jadi selalu melempar gak gelem lek ditekoki masalah urusan hukum fikih sing hubungane karo dunya karo muamalah. Tapi wa kanu lan ana sahabat sapa sahabat iku layak tarizuna orang reksa, orang menghindar. Ida su'ilu dalam hari kali dentekoi sapa sahabat an ilmil Quran wal iman. Ketika ditanya tentang masalah ilmu Quran, tentang keimanan, ilmu akhirat, beliau gak menghindar, menghadap, ayo ngaji. Lek urusan akhirat, lek urusan dunia lah. Wong aku ngomong yo ora ngefek ngono lho ya. Nah, napa aku ngukumi barang. Niku lek kowe roh lek kate napa? Lek roh hukume di napa kowe. Marakno dadi benci. Wa tariqil akhirati lan tentang tariqul akhirah beliau tidak pernah menghindar ketika ditanya tentang ilmu Quran tentang ilmu akhirat tapi lek ditanya urusan fikih dunya niki sanapa mboten salah seko kono lah sunah mboten anune wa fi ba'di riwayat tapi semacam ini bukan berarti tidak ada artinya pada masail pas masail yang jadi kita tahu diamalkan sendiri kemudian untuk belajar ngukumi lah nanti di dalam keputusan Nahdlatul Ulama itu nanti pengaruhnya kepada pemerintah langsung karena pemerintahan itu akan selalu mengikuti pada keputusan kiai maka kalau sudah diputuskan gak wani pemerintah selama pemerintah niku sih loyal terhadap Nahdlatul Ulama. Coba zaman Pak Kung biyen bikin ulama sendiri biar tidak tergantungan kepada orang lain bikin ulama sendiri ini ku Pak Mu'i wafi Pak riwayat lan iku tetep ing dalam setengah riwayat badalal mutakalif kali dadi gantine lafaz mutakalif al-muroi. Wah niki malah tambah parah le ndawuhaken. Jadi wong hukum itu ada 3 macam. Satu amir, memang yang punya wewenang. Kedua perwakilan amir, orang-orang yang ditugaskan oleh negara. Ketiga al-muroi, orang yang mencari, orang yang pencitraan. Pencitraan golek citrane awake dhewe untuk ngetokno lek awake ngalim ngetokno lek awake iso fa inaman maka temesune wong takol ladakang dadi kalungan sapa man ati menugaskan diri ning kalungan itu menerima tugas khotorul fatwa ing bahayani fatwa spekulasi fatwa padahal siapa yang berani nanggung bahaya fatwa yang begitu besar padahal bahwa utaiman iku garu muta'ayyinin ora tertentu ora wajib muta'ayyinin ora kang dadi tertentu li hajati maring den butuhaken jumpa kita Imam Ghazali yang jelaskan orang yang berani memasuki dunia bahaya wong masuk fatwa niku dunia bahaya karena Al-Qudud salah satu niko
kalau sampai menuruti hawa nafsu, kalau menuruti hawa nafsu, padahal mestinya sing bener ngene iku neraka. Atau tidak ngerti kok ngomong neraka. Sing bener sing swarga guru ana siji tok. Ngerti dan menghukumi dengan sebenarnya. Berarti orang yang masuk di dalam fatwa niki masuk dalam hal yang sangat membahayakan karena ajra hukum alal fatwa ajra hukum alan nar. Karena bahaya terus kok dhek ora wajib, ora tertentu, gak punya tugas tertentu, gak dibutuhno, kok yo ngeyel ini lho Nah, makanya orang yang ngeyel melakukan perkara yang spekulasi yang bahayanya besar padahal bukan tugasnya fala yaksidu mongko ora nejo sapa siman bi kelawan taqallat illa talabal jahwal mal. Berarti ada sesuatu lho sampean ngesahno akad nikah siri disahno kayak ini padahal bukan kamu tugasnya. Sini karena senjata nikah itu tugasnya KUA kan ya. Sampai bukan tugasnya, ghair muta'ayyin, dan itu merupakan hal yang bahaya. Wani-wani itu berarti ya fala yaksidu bihi ilah karena ada sesuatu gitu ya. Sesuatu ingin mendapatkan hati akan mendapatkan tempat di hatinya atau mendapatkan ya sapa niku lah niku Imam Ghazali jan bisa dayakan ini kan mesti kan seperti itu toh kan tidak ada lagi yang golek ide niku masyaallah. Saiki fa in qulta moko lamun teko sapa sira lha panjenengan saiki mempertanyakan hadza utawi iki hadza ini istakomalaka fi ahkamil hudud man taqallada khatrul fatwa wa ghair muta'ayyin fala yuksad yaksudu bila tolabal jah. Ini istakomala lamun dadi jejeg laka kedue sira fi ahkamil jirahati ing dalam hukum kejahatan. Jirohan itu nyatoni to apa ya istilahnya nglakoknya nyatoni niku keminiki apa duduk pidana ya melukai lah wis. Nah, kejahatan kan umum jenayat wal hududi lan hudud khat-khat wal ghoromati lan bab nempui ngerti nempui ini bab saling ngijoli ngijoli ketika merusak wa faslil khusumati lan faslil khusumah fala yastaqimu mongko ora dadi jejeg fiha bima ing dalam perkara yastamilu kang mengku alai ngatasi ma bulan ibadat fala yastaqimu mongko ora dadi jejeg ailaka wala yasakimu apa bima perkara yastamilu kang mengku apa ma yastamilu kang mengku ala ing atase ma perbul ibadat minasyam wa salat wala fima lan ora jejeg apa perkara yastamilu kang mengku ala ing atase ma perbul muamalat seperempati muamalat min bayanil halal wal haram. Terus dari panjenengan teko Imam Ghazali nggih leres sing panjenengan dawuhaken mutakalif orang yang tidak menjadi pemerintah dan tidak wakil pemerintah kalau berbicara soal dunia itu paling-paling untuk mencari jah atau mencari mal. Bener ngoten, tapi laleib masalah khat, masalah jirohat, masalah ghoromat, fasul khusumah niki pancen seperti itu. Nah, seperti itu karena memang tidak punya wewenang memenjarakan, tidak bisa mempunyai wewenang untuk
memutuskan persengketaan. Tapi tanpa ulama, tanpa mutakalif tidak akan bisa sempurna di dalam masalah rubul adat. Nah, ini kira orangnya fatwa kiai tentang masalah rubul ibadah, rubul adat. Napa rubul ibadat, termasuk urusan poso, urusan sholat, urusan zakat. Niki kan ya nggak bisa jejek toh ya imam, demikian pula tanpa kiai fatwa di dalam masalah rubul adat tentang nyambut gawe sing halal sing haram, niki kan kita nggak bisa membutuhkan pemerintah, nggak ada undang-undang pemerintah. Lah itu bagaimana? Lek kowe tekok ngono tak jawab dari Imam Ghazali, bener iku. Salat iku membutuhkan mutakalif, membutuhkan kiai. Sehingga formal, bukan petugas dari pemerintah. Urusan ibadah, urusan sholat, urusan poso, urusan zakat, urusan halal, urusan haram. Tapi ngerti yo, faklam mongko weruh sira, tak jawab. Jawabane ngono. Anak akrobama temen sedune luwih parek-pareke perkara yata kalamu kang bicara sapa al-faqih ing dalem minal amali sangi pira-pira amal alati kang ya kang utawi alati ku amalul akhirah iku salah satun ana telu. Ya memang ono cuman ngerti yo. Ya bukan berarti keseluruhan mutakallifikum indah. Dalam hukum-hukum sing ana sangkut paute fikih sing hubungane karo akhirat itu hanya 3. Dan jadi hukum-hukum yang dibicarakan, amaliyah yang dibicarakan oleh fakih yang merupakan amal akhirat tidak perlu, yang di situ sangat diperlukan kiai, tidak perlu formalitas dari amir dan makmur. Niku ono telu. Apa telu iku? Rupane al-Islam, masalah Islam. Nomor loro wasolat, wazakat. Ini satu paket, sholat, zakat, itikaf dan lain sebagainya ngono kae. Haji. Nomor telu wal halal wal haram, urusan halal haram. Iki tugasé fikih. Tapi ngono lho. Fa iza ta'amalta maka dalam mari kalane angen-angen sapa sira. Muntahan nazaril faqihi ing nggon katoke pandangane fakih. Pandangan fakih niku kode etike fakih. Kode etik niku yo pengangen-pangane fakih, wewenang fakih via ing dalam salasah. Alim ta mongko ngerti sira ana temen setune kelakuan utawa setune fakih iku layu jawizu. Ngeten. Bima biya dan selasa alim tak ngerti sira annahu la yujawizu hududud dunya ilal akhirah. Ana temesi kelakuan iku la yujawizu ora ngliwati apa hududud dunya watese dunya ilal akhirah. Waduh. Bener fakih niku mempunyai tugas. Fakih selain amir dan makmur itu punya tugas. Dalam hal 3 saja. Di wewenangi kode etiknya niku hanya 3. 1 urusan Islam, kedua halal haram, kedua masalah urusan rubul ibadah, ya najis, barang ngono kayak urusan salat yang hubungannya dengan salat, poso yang hubungannya dengan poso, itu termasuk bicara air suci dan lain sebagainya. Ketika urusan halal haram, cuman kalau kamu ketahui kode etiknya fakih di dalam 3 hal ini, ya gak sampai tembus di dalam urusan akhirat. Walaupun ini termasuk amaliyah akhirat, tapi kode etiknya fakih berbicara semacam ini tidak sampai tembus akhirat. Lho ki piye to? Nanti akan dicontohkan di antara iki mendahului kersa ya. Mereka ini jenengan kok cek ora pasti paham. Jadi mengko disebutno Islam.
bicaranya fakih di dalam masalah Islam niku pokok yang penting orang mengucapkan 2 kalimat syahadat usima min timaihi wa maliki. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat akan dilindungi hartanya, dilindungi darahnya. Tidak bisa memandang apa motifnya maca kalimat syahadat ini betul mukhlisina lahuddin atau hanya sekedar untuk mendekatkan diri pada patayat, mendekatkan diri oleh muslimat. Gak dibicarakan. Kalau dia mengucapkan kalimat syahadat ini sudah resmi wis Islam, wis oleh warisan, wis waris pada orang Islam, wis oleh rabi muslimat, wis oleh rabi patayat. Tapi di dalam tembusnya akhirat tidak bisa. Tembusnya akhirat masih melihat anwarul qulub wa asror wa ikhlasuha. Kuwe maca niku ikhlas temenanan apa? Hanya karena mengikuti atau ada udang di balik rempeyek, ngoten lho. Tapi fikih gak boleh bicara itu. Sing bicara tentang akhirat niku asrarul qulub wa anwaruha wa ikhlasuha niku duduk kode etik fakih. Niku ahli batin. Ya cuma di dalam fikih kita kadang-kadang masih keluar dari kode etik. Tidak murni bicara fikih tapi ada kecampuran dengan tasawuf. Biasanya gitu. Tapi lah bicara fikih tak gak bisa. Nah, ini diantaranya ngoten lho. Koyok zakat sing penting duwe sak nisab 1 tahun wajib zakat. Dene mengkuk 1 tahun kurang 2 dina dijual. Nah, ya wis gak wajib. Nah, tapi urusan ngedole niki gak dibicarakan tentang masalah itu fikih, itu tasawuf itu. Ngutip pancen kamu butuh atau menghindar. Dalam masalah hak zakat 3 kilo digawe zakat wong 1000 diubengno. Dalam fikih gak apa-apa. Pokok sing penting gak tujuan untuk ngubengno aku zakat nang sampean nggih tak terima. Terus iki zakat nang kene. Nggih kok terima zakat nang kene tak terima ta rek kene terima. Niku sah. Pemerintah gak bisa nuntut. Tapi urusan akhirat tidak boleh pakai berbicara ini. Ini berbicaranya tasawuf. Akhirat kamu tujuannya ini menggugurkan kewajiban zakat apa? Pancen itu hanya pancen itu secara alami tidak diprogram. Tapi kalau kamu tujuannya untuk menghindar dari kewajiban zakat, maaf, ini nggak akan bisa tembus di akhirat. Selamat kue di dunia, tapi di akhirat gak akan selamat. Makanya kita jangan terlalu fikih memperbolehkan masih ada di balik fikih ini urusan akhirat ini perlu diperhatikan. Cara fikih sampean ke warung kok maaf Pak nggih maaf napa gule napa rawon terserah mawon rawon nggih minumin napa Pak terserah mawon susu napa kopi monggo mawon susu nggih mulai matur nuwun Bu. Cara fikih gak bayar. Karena apa formalnya dibayar piye jajan. Wong aku ra njaluk ditawani. Iki selamat cara fikih. Tapi cara akhirat kamu tahu bahwa dia itu memberi karena mengharapkan saman. Dosa kamu di akhirat tetep kowe dilebokno neraka kowe. Wis ngerti kok ngoten. Lho, teng mriku lho. Niki urusane fikih karo akhirat iki bedane teng kono. Saged paham ya. Lah niku. Mulane fikih niku halal iso dadi haram, haram iso dadi halal. Pokok pinter ngelola. Makanya kalau nanti tidak pakai undang-undang resmi tapi pakai undang-undang fikih. Nanti pengacarane kiai-kiai. Fuqaha ini pengacarane.
Wah, akhirnya geger dhewe malah kiai yang jadi hancur nih mungkin. Cara kula wis ben pengacara sing ngono-ngono kiai, biar kiai terlindungi tidak ikut-ikut sama. Ngoten wis. Alim tala yujawizu hududud dunya ilal akhirah. Kena itu ana temesune pakai kula yujawizu orang liwati sapa pakai hududud dunya ilal akhirah kena ngoten. Tapi wa idza arafta lan dalem mari kala ngerti sira Allah ing iki akraba mayatakan pakai minal amal salah satu 3 hal. Arafta hadza fi hadis salasah fa huwa mangka utawi ngene lho ngeten fa iza arafta hadza mungkin salasah tapi la yujawisul hudud tekengeng iki hadza la yujawisul hudud dunya ila akhirah. Kalau kamu tahu 3 hal ini tidak bisa melewati akhirat kur nang dunya tok apa maneh selain 3 iki ngoten lho. Fa iza arafta hadza iki la yujawizu hudud dunya ilal akhirah. Ketika kamu tahu kode etiknya fakih itu tidak bisa melewati dunia sampai akhirat. Fi hadhi salah satu yang dalam 3 hal tadi, Islam, salat, poso, halal haram, itu saja gak bisa melewati akhirat. Fa wa mangka utawi la yujawizu fi ghairiya ing dalem liyane salasah iku azharu luwih jelas. Lek wong sing telu iki aja sing urusan murni ibadah itu saja fakih enggak bisa tembus akhirat apalagi selain yang murni ibadah. Wah, lebih jelas ora iso lho. Nah, makanya tapi ya fakih itu tetap karena apa? Karena untuk mendamaikan masyarakat. Tapi siapa yang bertugas hanya itu saja. Makanya ketika Sayyidina Ali geger tentang masalah sabuk dengan orang Yahudi oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali disuruh sumpah enggak mau, akhirnya yang dimenangkan oleh Rasulullah Yahudi. Tapi ketika tidak di dalam majelis hukum, Rasulullah mengatakan kepada Ali kalau kamu ambil silakan, tapi tidak melewati jalur hukum karena Rasulullah mengerti tentang sing bener mesti Ali. Gak mungkin Ali ngapusi. Tetapi dalam hukum Rasulullah juga gak berani. Iki sesuai pengetahuan saya yang menang Ali gak bisa. Tetap formal. Kenapa? Kode etiknya fakih hanya di dalam urusan dunia, tidak sampai boleh tembus di dalam urusan akhirat. Sakit paham. Yes. Niki contoh siji. Contoh siji mawon. Nutut apa ora karek ngono sik. Oh, rada dawa tapi anu, ya pun niki pun anu. Ya lek panjenengan kersa ya ora apa tapi niki pedale pun telas. Ah, ngajak kula contohaken siji niki kan rada paham. Nah, tapi rada dawa tibai. Nggih pun niki mawon ngen sing kedak-kate lunga barang jam 5:30 sesuai dengan waktune. Lek wonten sing ditangletaken monggo ngoten mawon.